Jung Saeon, seorang desainer web berumur 29 tahun, akhirnya mengambil cuti setelah 3 tahun yang panjang dan memutuskan untuk menghabiskan liburannya di rumah Bibi Mija. Di sana dia bertemu dengan putra bungsu bibinya, anak laki-laki yang sama yang dulu selalu mengikutinya kemana-mana saat kecil, kini telah tumbuh menjadi pria tinggi dan berotot. Kehadirannya secara tak terduga membuatnya malu dan canggung. Tinggal di bawah atap yang sama ikatan masa kecil mereka, perlahan berubah menjadi ketertarikan. Diam-diam lirikan tersembunyi dan perasaan tak terucapkan menarik mereka lebih dekat. Dan tak lama kemudian mereka mulai berbagi momen-momen hasrat yang rahasia. Setelah 9 tahun berpisah, perasaan mereka muncul kembali dan mencapai puncaknya di kebun buah miliknya, di mana mereka menyerah pada perasaan yang telah lama mereka pendam. Pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka selalu menjadi cinta pertama satu sama lain. Membuat mereka tidak yakin apakah itu hanya dorongan sesaat atau sesuatu yang lebih dalam. Cerita dimulai di sebuah hutan yang sunyinya mencurigakan, di mana seorang anak laki-laki dan perempuan sedang bermesraan di bawah pohon raksasa. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa momen romantis kecil mereka akan memulai seluruh kekacauan. Di kemudian hari, lalu adegan beralih dan kita dilemparkan ke dalam kehidupan. Kacau pemeran utama wanita kita yang tangguh, Yang Seon. Bayangkan ini seorang desainer web berumur 29 tahun yang bekerja keras di sebuah majalah dewasa. Hanya pekerja kantoran biasa, tidak ada yang terlalu liar kan? Tapi tunggu dulu. Setelah 3 tahun kerja keras tanpa henti, dia akhirnya berhasil mendapatkan cuti penyegaran yang luar biasa. Bisa kau bayangkan 3 tahun sialan tanpa istirahat? Ini baru namanya benar-benar butuh liburan. Di kantor ketua timnya berkomentar bahwa sudah 3 tahun berlalu yang mana dibenarkan oleh Seon. Ketua tim mengingatkannya bahwa dia telah mengajukan cuti penyegaran dan bertanya apakah dia punya rencana mungkin bepergian. Seon menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya perjalanan penyembuhan ke kebun buah seorang kenalan, yaitu kebun buah Bibi Mija. Ketua tim merasa itu lucu dan berkata bahwa kebun buah untuk cuti penyegaran kedengarannya agak membosankan. Seon menyebutkan bahwa Ibiza juga masuk dalam daftar pilihannya, tapi sebagai gadis lugu yang seumur hidup jomblo sepertinya, hal itu akan sedikit berlebihan. Ketua tim tertawa mengatakan bahwa Ibiza versus kebun buah adalah pilihan yang sangat kontras, menyebut Seon manusia jelmaan Photoshop, dan menggodanya bahwa jika dia pergi ke sana, akan ada pria-pria berkulit eksotis, berotot dan semacamnya. Seon menghela napas berharap itu benar. Ketua tim terkekeh, menggodanya lagi mengatakan bahwa seseorang yang sangat menyukai pria, sepertinya tapi masih saja lajang, selalu saja lucu. Seon menanggapinya dengan bercanda memanggil ketua timnya. Lalu ketua tim memberinya sebuah hadiah mengatakan dia hanya bercanda dan itu adalah hadiah tatanasa atas masa kerjanya yang sempurna untuk dibawa berlibur dan mendoakannya agar perjalanan penyegarannya menyenangkan. Dengan sorak-sorai semua orang di belakangnya Seon memulai cuti penyegarannya. Adegan pun beralih. Saat dia membayangkan Ibiza liar dalam imajinasinya, diikuti dengan pikiran bahwa dia hanya ikut-ikutan saja. Tanpa sempat menarik napas, dia mengakui bahwa dia sudah ciut nyali duluan berkat dirinya, yang punya keberanian secuil kacang polong, dan memutuskan untuk makan apel sepuasnya, yang harganya lebih mahal dari emas akhir-akhir ini. Rencananya sederhana, makan tidur menyegarkan diri, lalu kembali ke dunia nyata. Saat dia tiba di daerah dekat tujuannya dia, melihat sekeliling berpikir bahwa tempatnya seharusnya ada di sekitar sana. Bibi Misha dan suaminya telah pindah ke pedesaan untuk bertani hampir 9 tahun yang lalu. Saat Seon menginjak usia 20 tahun, mereka telah tinggal di sebelah rumahnya sejak dia masih bayi. Sampai dia berumur 20 tahun dan keluarga mereka selalu akrab. Meskipun bukan bibi kandungnya, semua orang di lingkungan itu memanggil mereka Bibi Misha dan Paman Pilsung. Mungkin karena mereka hanya memiliki 2 putra, mereka sangat menyayanginya. Dia teringat pada anak yang lebih muda yang seumuran dengannya dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya sekarang. Waktu kecil dia dulu anak nakal ingusan yang selalu membuntutinya kemana-mana. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah anak itu masih di sana? Meskipun biasanya semua orang pindah ke kota. Bagaimanapun akhirnya dia menemukan rumah itu dan masuk memanggil apakah ada orang di dalam, mengumumkan bahwa ini adalah dirinya Seon. Di luar di taman putra Bibi Misha berdiri tanpa baju. Dan Seon terkejut setelah melihatnya, bertanya-tanya tak percaya bahwa itu bukan Kak Dongwook. Tidak mungkin. Menyadari pria itu tidak memakai baju dia,
mendekat untuk bertanya apakah dia adalah seseorang yang dikenalnya. Tapi sebelum dia sempat bertanya, Bibi Misha muncul dengan ceria menyambutnya masuk. Sion merespons dengan cepat dan melangkah masuk dia, lalu bertanya pada pria itu apakah dia Ji Jungkook. Tapi Jungkook memalingkan wajahnya membuatnya bingung dan kesal sambil berpikir dalam hati. Apa-apaan ini? Dan mencoba menenangkan dirinya yang gugup. Tapi Misha memanggilnya lagi, menyuruhnya masuk. Dan Sion dengan gugup menjawab bahwa dia akan segera masuk sebelum melangkah ke dalam. Sementara Jungkook yang merasa malu membuang muka. Di dalam rumah Paman Pilsung, tersenyum cerah dan menyapanya dengan gembira. Senang melihat betapa dewasanya dia sekarang. Sion balas menyapanya dengan hangat, menanyakan kabarnya yang dijawab Paman Pilsung, bahwa dia baik-baik saja dan bahwa melihatnya setelah 10 tahun terasa tidak nyata. Sion setuju mengatakan hal yang sama juga dia rasakan. Bibi Misha mengantar Sion ke kamarnya mengatakan, perjalanannya ke sana pasti melelahkan, dan menyuruhnya untuk menggunakan kamar itu selama dia tinggal, untuk bersantai membongkar barang dan beristirahat. Sion berterima kasih pada Bibi Misha, dan permisi begitu dia masuk ke kamarnya. Rasa gembira memenuhi dirinya saat ia membongkar tasnya berpikir dalam hati bahwa hanya dengan meninggalkan Seoul saja sudah terasa seperti liburan dan Bibi serta pamannya sangat baik hati. Datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Dia berencana untuk memulihkan diri sepenuhnya sebelum kembali. Lalu dia menyadari hadiah yang diberikan oleh ketua timnya. Membukanya dan melihat bahwa itu adalah mainan yang dimaksudkan untuk memberikan kesenangan bagi gadis lajang. Merasa malu dia berpikir bahwa ketua timnya benar-benar usil dan bahwa dirinya sendiri tidak normal karena benar-benar membawa benda itu saat liburan. Tepat pada saat itu seseorang memanggil dari belakangnya dan dia berbalik untuk melihat Jungkook berdiri di sana. Jungkook dengan canggung berkata ibunya menyuruhnya untuk memberitahunya bahwa beliau sudah menyiapkan air mandi untuknya. Dion tersenyum, tetapi kemudian menyadari bahwa dia masih memegang mainan dewasa itu di tangannya, dan dalam kepanikan. Dia berteriak keras dan terjatuh benar-benar sangat malu. Saat mandi, dia terus berpikir dengan cemas berulang kali bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan. Tidak bisa menghilangkan rasa malunya. Pikirannya berkecamuk bertanya-tanya mengapa Jo? Jungkook masuk tepat saat dia sedang memegang benda itu, dan mengapa harus dia setelah 10 tahun. Berpikir bahwa mungkin ini masih lebih baik daripada Bibi Mia atau Paman Pilson yang memergokinya. Dia merasa pada dasarnya telah menjadi orang aneh yang melambaikan mainan dewasa alih-alih menyapa. Dengan benar. Pikirannya beralih ke Jo Hyung-wook sendiri memperhatikan betapa berbedanya tubuhnya sekarang, bahunya yang lebar, dan bagaimana bertahun-tahun kerja di kebun. Pasti telah membentuk tubuhnya yang kokoh dan berotot. Memikirkan tubuh yang kokoh dan berotot itu membuatnya merasakan sesuatu di dalam dirinya. Dan tak lama kemudian dia mulai memuaskan dirinya sendiri, sambil memanggil namanya berulang kali. Di sisi lain Jungkook yang pergi untuk membawakannya handuk, berdiri di luar kamar mandi mendengar semuanya wajahnya memerah padam. Dia. Kemudian setelah sesi memanjakan diri yang memuaskan, dia makan banyak saat makan malam bangun dari tidur siang, dan datang ke dapur untuk minum air. Saat dia membuka kulkas untuk mengambil sebotol air, dia mendengar suara aneh dan berpikir bahwa itu jelas bukan suara dengkuran paman. Dia mencoba mencari tahu suara apa itu dan menyadari suara itu datang dari lantai atas. Berpikir suara itu sepertinya berasal dari kamar Jungkook, khawatir dia mungkin terluka atau kesakitan. Dia naik ke atas untuk memeriksa. Berdiri di dekat pintu yang setengah terbuka, dia mengintip ke dalam dan langsung berharap dia tidak melakukannya. Jungkook telanjang bulat mendesahkan namanya seolah-olah sedang audisi untuk film romantis murahan. Drama. Dia membeku di tempat wajahnya memerah padam seperti lampu lalu lintas. Lalu pria itu juga menyadarinya, dan selama beberapa detik mereka hanya berdiri di sana seperti dua orang yang sangat malu. Patung yang mencoba berpura-pura ini tidak terjadi. Saeon sangat terkejut pikirannya. Berkecamuk saat dia mencoba memproses apa yang sedang terjadi saat ini terutama. Mempertanyakan mengapa pria itu menyebut namanya sambil melakukan itu. Jungkook juga terkejut dan merasa sangat malu. Saeon kemudian menyadari bahwa pria itu masih begitu bersemangat, bahkan dalam situasi seperti ini. Dia bingung bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dan menyimpulkan bahwa menutup pintu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dia menyadari dengan ngeri bahwa selama dia berada di bawah atap yang sama dengan Jungkook, kehidupan penyembuhannya yang bahagia di Orchard akan hancur dalam sehari. Dia memutuskan harus menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya dan berkata pada dirinya sendiri
Ayo lakukan saja. Kemudian Saeon berbicara padanya bertanya, apakah dia harus membantunya yang membuat Jungkook terkejut. Saeon lalu menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya berpikir dengan malu, bahwa kau harus menyelesaikannya sampai akhir jika sudah memutuskan sesuatu. Mengikuti kata-katanya, Jungkook bergerak ke arahnya menariknya ke dalam kamarnya dan menutup pintu, membuatnya terkesiap kaget. Jungkook lalu mendekat dan menyuruhnya untuk membantunya. Dia terkejut dan bertanya apa maksudnya. Pria itu menjawab bahwa Saeon tadi bilang akan membantunya, jadi dia harus membantunya. Dia berpikir dalam hati bahwa pria itu langsung setuju begitu saja, dan dia memang terlihat putus asa. Akhirnya dia bertanya bagaimana cara membantunya. Pria itu memegang tangannya dan meletakkannya di atas barangnya yang besar, lalu mulai menggerakkannya sebuah tindakan yang memberinya begitu banyak kenikmatan hingga dia bersandar di bahunya dan terus memberinya kenikmatan dengan tangannya. Jungkook berulang kali menyebut namanya, sambil menggerakkan miliknya. Saeon berpikir dalam hati bertanya-tanya, apakah ini milik pria dan apakah normalnya sebesar ini? Jungkook kemudian memberitahunya bahwa dia akan keluar, sebelum dia menyemprotkan cairannya ke atas bajunya, yang membuatnya berpikir bahwa cairan itu adalah benihnya. Saeon berseru bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, setelah pria itu mengotori seluruh bajunya, menyarankan agar mereka menganggapnya impas. Pria itu menanggapinya dengan mengungkit saat Saeon memuaskan dirinya sendiri, sambil menyebut namanya di kamar mandi sebelumnya yang membuatnya sangat malu hingga seluruh wajahnya memerah saat dia berpikir dalam hati. Bertanya-tanya apakah pria itu gila, karena telah mendengar semua itu. Dia menunjuk jari-jarinya ke arahnya ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa terdiam dalam rasa malunya. Jungkook memberitahunya untuk bersantai, meyakinkannya bahwa dia satu-satunya yang mendengar untuk saat ini, dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian. Menawarkan kaosnya, Saeon berpikir tentang bagaimana dia seharusnya melepas atasan. Khawatir bahwa cairan itu mungkin mengotori wajahnya saat dia melepasnya. Sebuah skenario yang bahkan tidak ingin dia bayangkan. Dia bertanya apakah dia ingin dia melepasnya untuknya. Yang dia tegaskan bahwa dia akan mengurusnya sendiri. Menyatakan bahwa ini bukanlah pertama kalinya dia menghadapi ini sambil diam-diam. Berpikir bahwa dia tidak mengenakan bra di bawah pakaian tidurnya. Dia mengusulkan bahwa dia akan melepasnya dan akan menutup matanya. Jadi dia tidak perlu khawatir yang membuatnya berpikir bahwa jika dia menutup matanya, itu akan baik-baik saja. Karena dia jujur tidak bisa mengatur dengan tangannya sendiri. Jadi dia setuju bahwa mereka harus mencobanya dengan cara itu tidak bisa menahan diri. Jungkook dengan matanya tertutup mengumumkan bahwa dia akan melepasnya dan mulai melakukannya. Sementara dia juga menutup matanya dalam rasa malu. Dia kemudian memberitahunya untuk mengangkat tangannya yang dia lakukan. Dengan wajah memerah, dan Jungkook menarik atasan ke atas sangat tinggi. Mengungkapkan dua hal. Saeon dia menyatakan bahwa dia hanya akan membuka matanya. Membenarkan dengan mengatakan bahwa karena dia telah melihat alat vitalnya sebelumnya itu hanya adil. Tetapi dia dengan malu memohon padanya untuk tidak melakukannya. Dia terus menatap barang-barangnya saat melepas atasan. Dan dia bergumam bahwa dia telah mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat, tetapi tetap melakukannya. Mendorongnya untuk menutupi dadanya dengan tangannya. Meskipun dia terus menatap yang membuatnya memberitahunya untuk berhenti. Menatap dan memberinya kaos. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Menggerakkan tangannya menjauh dan mulai menjilati barang-barangnya. Sebuah tindakan yang membuatnya merasa malu. Terkejut dan berpikir bahwa situasinya gila. Jungkook terus melakukannya. Sama sekali tidak menyadari betapa bingungnya Saeon menjadi dalam frustrasi. Dia memanggilnya brengsek gila dan memukul kepalanya. Dia jatuh ke lantai memegang kepalanya karena sakit. Sion membeku bertanya-tanya, apakah dia telah memukulnya terlalu keras, tetapi segera mengabaikan pikiran itu, memutuskan bahwa dia tidak peduli lagi. Merasa malu dia meraih kaosnya dan buru-buru keluar dari kamarnya. Berdiri di luar masih merah karena canggung. Dia meminta maaf dengan keras berkata, maaf telah memukulnya. Dan dengan canggung menambahkan selamat malam sebelum pergi. Saat dia berjalan pergi, pikirannya memutar ulang apa yang telah dia katakan sebelumnya menyadari. Dengan rasa malu karena dia telah menyebutkan kalau itu adalah pertama kalinya. Pagi berikutnya pun tiba, dan mata Sion memiliki lingkaran hitam di bawahnya. Dia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam. Masih merasa gelisah dia pergi menemui Bibi Meja dan menyapanya dengan lesu, "Selamat pagi." Bibi Meja tersenyum dan bertanya, apakah dia tidur nyenyak, lalu menyadari betapa lelahnya dia terlihat. Kekhawatiran memenuhi suaranya saat dia menunjukkan bahwa Sion jelas tidak tidur. Mencoba menyembunyikan rasa lelahnya Sion,
menjelaskan bahwa dia hanya sedikit pemilih soal tempat tidur, dan meyakinkan bibinya bahwa dia akan baik-baik saja mulai hari ini. Tapi saat bibi Meja melihat lebih dekat, dia menyadari sesuatu yang aneh kaos yang dikenakan Sion. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia berkomentar bahwa itu terlihat seperti baju Jungkook. Mendengar itu, Sion langsung panik. Dia tergagap gugup menjelaskan bahwa dia menumpahkan air saat mengambil minum saat fajar dan setengah tertidur. Hanya mengambil apapun yang ada di dekatnya. Bibi Meja hanya mengangguk dengan penuh pengertian dan berkata dia mengerti. Pada saat itu Jungkook muncul, berjalan ke arah mereka dengan tatapan dingin. Dia memiliki benjolan kecil di kepalanya, ditutupi dengan kentang untuk meredakan bengkak bekas pukulan Sion malam sebelumnya. Tatapan tajamnya tertuju padanya, dan Sion merasakan detak jantungnya semakin cepat. Melihatnya tiba-tiba muncul, dia berpikir dengan panik dari mana dia muncul, dan memutuskan untuk menghindarinya untuk saat ini. Mencoba bersikap tenang, dia berkata, akan pergi bersih-bersih dan dengan cepat melangkah pergi. Bibi Meja kemudian mengingatkannya tentang apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya, menyebutkan bahwa Sion ingin membantu di kebun buah. Dia bilang ibunya telah memberitahunya tentang itu, dan bahwa dia dan suaminya akan menunggu. Di luar meminta Sion untuk keluar jika sudah siap. Sion mengangguk dan setuju berkata, baiklah sementara mata Jungkook masih mengikuti setiap gerakannya. Setelah bersih-bersih dan bersiap-siap, Sion melangkah keluar merasa segar. Rasa gugupnya sebelumnya memudar saat kegembiraan kembali ke wajahnya. Merasa senang dan sedikit bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya, dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini sempurna. Dia merasa tidak enak, jadi dia akan memetik banyak sekali apel dan menghilangkan kecanggungan yang tersisa. Merasa malu, dia pergi keluar untuk memanggil Bibi Meja. Namun saat dia membuka pintu, dia melihat Jungkook. Dengan bingung dia berkata bahwa Bibi Meja tidak ada di sana dan tidak apa-apa, tapi Jungkook menahan pintunya dan bertanya kemana dia pikir dia akan pergi. Dia berteriak padanya untuk melepaskannya dan menuntut untuk tahu kemana Bibi dan Paman pergi. Dia diberitahu bahwa mereka pergi untuk mengurus beberapa urusan di kota. Sion mengungkapkan kebingungannya menyatakan bahwa mereka semua bilang akan pergi ke kebun buah bersama-sama. Jungkook membenarkan bahwa mereka memang punya rencana itu, tapi menjelaskan bahwa Bibi dan pamannya menyuruhnya untuk mengajari Sion. Dia memberitahunya bahwa mereka akan kembali setelah makan malam. Sion berpikir dengan putus asa, bahwa sekarang dia harus menghabiskan sepanjang hari bersama Jo Jungkook. Dia merasa belum siap secara mental. Untuk itu, merasa malu dia menundukkan kepalanya. Jungkook terus menatapnya lalu dia berlutut. Sion bertanya apa yang sedang dia lakukan. Jungkook memberitahunya bahwa tali sepatunya lepas. Untuk sesaat, dia teringat kejadian semalam dan hampir memukulnya lagi. Dia teringat bahwa ketika mereka masih kecil, rasanya baru kemarin, Jungkook memintanya untuk mengikatkan tali sepatunya. Sekarang dia merasa konyol dengan reaksinya. Saat Jungkook hendak pergi, dia menyatakan akan pergi ke kebun buah untuk bekerja. Sion memanggilnya untuk menunggu, bertanya mengapa dia buru-buru pergi sendirian dan menyuruhnya untuk menunggunya. Dia kemudian bertanya apakah mereka memerlukan peralatan. Jungkook menjawab bahwa semuanya sudah disimpan di sana. Lalu mereka berdua pergi ke kebun buah. Dia merenungkan bagaimana pagi itu Jungkook mengikutinya sambil melotot. Sekarang dia tiba-tiba bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia tidak punya pengalaman, sehingga dia bereaksi seperti anak kecil terhadap semua ini. Jungkook sangat populer. Waktu di sekolah sampai-sampai hal itu membuatnya malu sebagai teman masa kecilnya. Dia pasrah dengan situasinya, berpikir bahwa apapun yang terjadi Jungkook, yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa itu lebih baik. Dia mendengus frustrasi. Dia memutuskan bahwa jika Jungkook terus bersikap seperti itu, kejadian semalam tidak akan terulang lagi. Dia memutuskan untuk menganggap kejadian semalam hanya mimpi dan kembali ke mode penyembuhan yang bahagia. Di kehidupan kebun buah. Kemudian Jungkook memanggilnya dari belakang. Dia berbalik menghadapnya. Jungkook memasang wajah malu-malu. Sion bertanya apa maunya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dalam hati dia memohon agar Jungkook tidak menatapnya seperti itu, karena itu membuatnya teringat kejadian semalam lagi. Dia bertanya apakah Sion menggunakan alat itu setelah kembali ke kamarnya tadi malam. Sion terkejut dan malu lalu berteriak, "Apa Ki?" sebagai jawaban. Dia tertegun memikirkan kata alat bantu itu. Merasa malu dia bertanya-tanya apakah otaknya bergeser. Saat dia memukulnya kemarin, dia bertanya dengan malu, apa yang sebenarnya dia katakan?
Jungkook mengulangi pertanyaannya menanyakan apakah Sion puas menggunakan alat itu sambil memikirkannya. Kemudian dia menyudutkannya ke pohon apel dan mendekatkan wajahnya. Baik Sayan maupun Judun sama-sama tersipu malu sambil saling menatap dan Sayan berpikir dalam hati kalau tindakannya ini terasa seperti berselingkuh dan merasa kaget. Karena pria itu mendekatkan wajahnya begitu dekat untuk menanyakan sesuatu yang begitu vulgar, terlebih lagi di siang bolong saat dia sadar. Tidak seperti malam sebelumnya saat dia mabuk. Dia pun bertanya-tanya, dari mana sifat mesum tak tahu malu semacam ini berasal dan akhirnya mengakui kalau ketua timnya memang benar selama ini bahwa semua pria itu mesum. Kemudian dengan sikap membela diri, dia berpikir kalau dia bahkan belum pernah mencoba dildo dan situasi ini terasa tidak adil. Dia mencoba mendorongnya menjauh sambil berpikir dengan panik, bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan dan bersikeras bahwa dia mengambil barang itu karena tidak sengaja dan bukan dengan niat untuk benar-benar memakainya. Dia kemudian mengkritik alasannya sendiri dalam hati. Berpikir bahwa anjing liar pun akan menertawakan alasan membawa dildo karena tidak sengaja, dan dia mengumpat dalam hati menyebut pria itu brengsek. Dia lalu angkat bicara mengungkit kejadian malam sebelumnya dan menyatakan dengan tegas bahwa dia hanya menyuruhnya membuka pakaiannya dan tidak pernah menyuruhnya untuk menjilatnya, menuntut untuk tahu alasannya melakukannya. Sebagai tanggapan pria itu bertanya langsung apakah dia tidak menyukainya, yang membuatnya berpikir pria itu pasti sudah gila. Dia kemudian bertanya, apakah itu benar-benar jawabannya? Lalu pria itu membalas dengan memintanya untuk mengatakan dengan jujur apakah dia membencinya atau tidak. Dalam hati dengan frustrasi dia mengakui bahwa dia tidak membencinya, tapi dia masih merasa bimbang. Pria itu lalu menyatakan kalau dia juga menyukainya mengonfirmasi perasaan mereka yang sama. Dan dia mulai membuka pakaiannya lagi. Sayan berseru kaget bertanya apakah dia akan melakukannya. Lagi dan pria itu menjawab kalau Sayan tidak terlihat membencinya saat wajahnya memerah. Ingatan akan sentuhan lidah Jo Jungkook dari malam sebelumnya terus berputar di benaknya. Dan dia berpikir dalam hati bahwa dia ingin Jo Jungkook menjilatnya lagi. Pria itu terus membuka pakaiannya, melepaskan pakaian dalamnya juga, lalu menatap payudaranya dan dengan malu-malu menyarankan agar mereka mencoba sesuatu yang baru hari ini. Dengan malu-malu Sayan menyuruhnya berhenti menatap dan segera melakukannya. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa hari ini Sayan yang memintanya. Kemudian dia mendekatkan wajahnya ke payudara Sayan mengendusnya hingga hidungnya menyentuh kulitnya. Dan Sayan merasa sensasinya dingin. Pria itu berkomentar kalau baunya seperti susu. Tapi Sayan bersikeras kalau itu tidak mungkin benar. Dengan sangat vulgar dia kemudian mulai menggunakan lidahnya untuk memberinya kenikmatan. Sambil terus menatap matanya dia mulai meminta lebih. Menjadi semakin larut dalam kenikmatan. Dan dia mulai menggerakkan lidahnya lebih cepat. Tiba-tiba dia menyadari rasanya seperti ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Dan dengan kaget menyadari bahwa Jungkook sedang melepas celananya. Terkejut dan malu, dia bertanya mengapa dia melepas celananya. Dan dia dengan tenang menjawab bahwa dia tidak pernah bilang hanya akan menyentuh bagian atas tubuhnya. Dia menjadi sangat malu dan menyuruhnya menunggu, mengingatkannya bahwa mereka datang ke sana untuk memetik apel kan. Dia tersenyum dan bertanya, apakah dia pikir dia membawanya ke sana untuk menyuruhnya bekerja? Dia terkejut berpikir dalam hati bahwa Jungkook dan memberitahunya bahwa bagian bawahnya sudah basah. Dia dengan malu mengakuinya dengan iya. Ucapannya terpotong saat dia tiba-tiba menempelkan seluruh wajahnya ke miliknya, menyebabkannya kehilangan kendali. Dia juga memberinya kenikmatan di sana dengan menggunakan lidahnya. Dia memohon agar dia berhenti kumohon sambil berpikir dalam kenikmatannya bahwa itu terasa sangat enak. Sambil memakannya, dia bertanya-tanya mengapa di sana juga terasa manis. Dia menjambak rambutnya dan berkata, "Tidak, jangan di sini kumohon," sambil berpikir dalam hati bahwa dia akan mencapai puncaknya. Dia menyuruhnya untuk menggunakan sesuatu yang lebih dan dia menunjukkan jarinya dan menyarankan sesuatu seperti itu. Lalu dia mulai menggunakan jarinya dan menyuruhnya untuk rileks. Dia memperhatikan bahwa miliknya menjepit sangat kuat dan bertanya bagaimana rasanya sekarang. Bertanya apakah dia menyukainya. Dia menjawab bahwa iya, rasanya enak. Dia kemudian bertanya, ada berapa banyak? Yang mana dia jawab itu adalah 1. Dia berpikir dalam hati bahwa itu hanya 1 jari. Tapi rasanya sudah sangat enak. Dia bertanya lagi apakah dia menyukainya lalu menyatakan bahwa jika dia melakukan ini, rasanya akan lebih enak lagi. Dan dia kemudian mulai menggunakan 2 jarinya. Dia berkomentar bahwa dia menggigit sangat kencang dan bertanya apakah dia bisa merasakannya.
Sambil bernapas cepat dia berkata iya. Dia mengamati bahwa bagian bawahnya sangat licin dan panas. Dia berteriak menyuruhnya menunggu. Hei, tunggu. Dia kemudian bertanya, apakah dia juga menusuk dirinya sendiri? Seperti itu, dengan dildo juga menanyakan apakah dia membuat dirinya banjir saat sendirian. Dia bersikeras, tidak terbata-bata mengatakan bahwa dia belum pernah menggunakan dildo. Dia berpikir dalam hati bahwa rasanya aneh seperti tubuhnya menjadi semakin ringan. Dia tersenyum dan memanggilnya pembohong. Dia mulai melakukannya lebih cepat dan menyadari bahwa dia baru saja mengencang, sangat kuat pada jarinya. Dia bertanya apakah dia sudah sampai lalu memanggilnya lagi, tapi dia tidak merespon. Dia kemudian melihat dia sudah tidak sadarkan diri. Di malam hari Sayan, terbangun di kamar Jungkook dan sadar itu bukan kamarnya sendiri. Dia yakin mereka baru saja berada di kebun buah semenit yang lalu. Ingatan tentang momen-momen di kebun buah kembali terlintas di benaknya. Dan saat itu Jungkook masuk membawa makanan untuknya dan bertanya apakah dia sudah bangun. Merasa malu Sayan menutupi separuh wajahnya dengan selimut dan menjawab dengan gugup. Jungkook bertanya, apa yang terjadi dan mengingatkannya bahwa dia tidak ingat menyebutkan bahwa saat di kebun buah, dia telah mencapai puncak dan pingsan. Dia kemudian menutupi seluruh wajah Sayan dengan selimut dan Sayan yang malu berpikir dalam hati bagaimana bisa dia pingsan di sana. Dia kemudian sadar itu berarti Jungkook telah memakaikan bajunya sendiri dan menggendongnya sepanjang jalan. Kembali khawatir kalau badannya pasti berat sekali. Jungkook berkata, karena ini pertama kalinya dia jadi canggung. Dan sepertinya Sayan pingsan karenanya, sambil meminta maaf dengan tulus. Sayan terkejut dan bertanya, apa yang baru saja dia katakan? Berpikir dalam hati bahwa Jungkook mengatakan, itu adalah pertama kalinya baginya. Dia melanjutkan mengatakan bahwa Sayan mungkin punya lebih banyak pengalaman yang membuatnya berseru. Dengan bingung dan bertanya apa yang dia katakan, lalu meminta maaf lagi karena canggung dan telah menyulitkannya. Dengan kaget dia memintanya menunggu dan mengklarifikasi apakah dia bilang itu adalah pertama kalinya. Bertanya, pertama kalinya apa? Dia menjawab bertanya apa maksudnya dan menyatakan bahwa semua yang dia lakukan hanya setelah bertemu dengannya. Sayan yang semakin terkejut bertanya, apakah maksudnya dia belum pernah bersama wanita sebelumnya? Berpikir dalam hati padahal Jungkook adalah idola di sekolah. Tapi untuk hal itu dia... Lalu dengan malu-malu dia memberitahunya bahwa Jungkook sangat hebat dan bahwa dirinya lah yang baru pertama kali. Jungkook yang terkejut berkata bahwa Sayan pernah bilang sebelumnya kalau dia bukan yang pertama kali. Dengan malu dia menjelaskan bahwa saat itu dia panik dan hanya asal bicara saja. Jungkook bilang dia pikir Sayan berbohong dan Sayan menutupi wajahnya menjelaskan bahwa benda itu dari ketua timnya yang memberikannya sebagai hadiah liburan. Jadi dia membawanya tanpa berpikir panjang. Dia bertanya lagi, apakah dia benar-benar yang pertama untuknya? Dan Sayan bilang, dia sudah mengatakannya. Lalu dia menyadari wajah Jungkook terlihat senang. Dan dengan nada menggoda bertanya, kenapa dia terlihat senang? Karena menjadi yang pertama untuknya. Sayan terkejut berpikir bahwa pria populer di sekolah Jungkook menyukainya. Dan tidak pernah sekalipun dia berpikir seperti itu. Dia tersenyum canggung dan bertanya, lagi senang ya? Dia berpikir dalam hati bahwa ini semua karena jebakan bodoh itu. Dia bertanya apa dan berkata mengungkapkan kalau dia pikir wanita itu juga merasakan hal yang sama. Dia berpikir dalam hati kalau dia telah mengacaukannya dan menyuruh pria itu untuk menunggu. Dia menjelaskan kalau bukan berarti dia tidak menyukainya. Dia hanya benar-benar tidak tahu. Pria itu bergerak mendekatinya dan mempertanyakan pernyataannya tentang hanya terbawa suasana. Dia mengungkapkan bahwa selama 9 tahun mereka berpisah setiap kali dia memikirkannya. Inilah yang terjadi. Dan sekarang setelah wanita itu benar-benar ada di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri bahkan untuk sedetik pun. Dia bertanya apakah wanita itu masih menyebutnya hanya terbawa suasana. Wanita itu menyuruhnya menunggu. Dia berpikir kalau pria itu terlalu dekat dan dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Pria itu memeluknya dan wanita itu memegang lehernya. Pria itu terus memanggil namanya dan mencoba menciumnya. Dan wanita itu berpikir bahwa ini benar-benar yang namanya terbawa suasana. Mereka berciuman dan saat itu juga ibu dan ayah Jungkook pulang ke rumah mengumumkan kedatangan mereka yang membuat mereka berdua terkesiap.